Ketika Jokowi menerima gelar adat di 5 kerajaan Lampung, ada satu pesan simbolik yang bisa dibaca. Bahwa pengakuan terhadap dirinya tidak hanya datang dari panggung politik nasional, tetapi juga dari komunitas budaya dan masyarakat lokal. Selama ini kita mengenal Megawati sebagai sumber kekuatan PDIP, SBY sebagai sumber kekuatan Demokrat. Pasca kedua tokoh ini tidak berkuasa sebagai presiden, mereka masih dianggap memiliki pengaruh karena mereka memiliki partai politik. Tetapi pada Jokowi, polanya justru berbeda. Justru figur Jokowi yang berpotensi menjadi sumber kekuatan bagi PSI. Bayangkan, jika suatu saat seluruh energi politik Jokowi yang benar-benar difokuskan pada satu partai, apakah efek elektoralnya akan berbeda? Apakah PSI akan menjadi kendaraan politik baru yang jauh lebih kuat? Ada satu momen yang hanya berlangsung beberapa detik, tapi justru momen itulah yang kemudian memancing perdebatan panjang di media sosial. Pada 27 Juni 2026, Presiden ke-7 RI Joko Widodo menerima gelar adat Baginda Pemuka Bangsa dari 5 kerajaan adat di Lampung. Sebuah prosesi adat yang sakral, penuh simbol, dan berlangsung dengan tata cara yang telah dipersiapkan. Namun perhatian publik bukan hanya tertuju pada gelar adat yang diterima Jokowi. Yang ramai justru sebuah ritual ketika Jokowi menginjak kepala kerbau sebagai bagian dari prosesi adat tersebut. Ada yang menganggapnya sebagai ritual budaya yang lazim, ada pula yang buru-buru menghubungkannya dengan simbol politik. Pertanyaannya, apakah benar demikian? Disinilah saya tertarik menggunakan sudut pandang semiologi Roland Barthes. Barthes mengatakan bahwa setiap tanda selalu bekerja dalam 2 lapisan. Lapisan pertama adalah denotasi, yaitu apa yang secara langsung tampak. Dalam konteks ini, denotasinya sederhana. Jokowi mengikuti sebuah ritual adat Lampung, tidak lebih dari itu. Namun lapisan kedua adalah konotasi, yaitu makna yang dibangun dalam pengalaman sosial, politik, hingga budaya. Dan justru di lapisan inilah perdebatan dimulai. Hari ini saya ingin mengulas 3 kemungkinan makna politik yang bisa dibaca dari kunjungan Jokowi ke Lampung. Tentu saja ini adalah sebuah pembacaan politik, bukan klaim mengenai niat ataupun tujuan pasti dari pihak-pihak yang terlibat. Makna pertama adalah eksistensi dan pengakuan. Di beberapa episode sebelumnya saya pernah mengatakan bahwa Jokowi adalah mantan presiden yang paling menarik untuk diamati. Mengapa? Karena dibandingkan presiden-presiden sebelumnya, pengaruh politik Jokowi masih terasa sangat kuat meskipun dirinya sudah tidak lagi menjabat. Kalau kita melihat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, pengaruhnya masih sangat terkait dengan Partai Demokrat. Kalau kita melihat Megawati Soekarno Putri, pengaruhnya tidak bisa dilepaskan dari PDIP. Tetapi Jokowi berbeda. Kita tidak melihat Jokowi melalui kendaraan politik tertentu. Kita melihat Jokowi sebagai seorang figur, sebagai personal. Dan justru disitulah letak kekuatannya. Maka ketika Jokowi menerima gelar adat di 5 kerajaan Lampung, ada satu pesan simbolik yang bisa dibaca. Bahwa pengakuan terhadap dirinya tidak hanya datang dari panggung politik nasional, tetapi juga dari komunitas budaya dan masyarakat lokal. Seolah ada pesan yang ingin ditegaskan. Di akar rumput, saya masih ada. Saya masih diterima. Saya masih memiliki otoritas sosial. Dalam politik, legitimasi tidak selalu dibangun melalui jembatan. Kadang legitimasi dibangun melalui simbol, penghormatan, dan pengakuan masyarakat. Makna kedua adalah memancing reaksi politik. Kita tahu hubungan Jokowi dan PDIP masih menjadi salah satu dinamika politik yang terus menarik untuk diperhatikan. Setiap langkah Jokowi hampir selalu direspon oleh elit PDIP. Hal serupa juga terjadi ketika prosesi adat di Lampung. Salah satu elit PDIP, Guntur Romli, menyampaikan pernyataan bahwa logo PDIP itu banteng, bukan kerbau. Pernyataan itu kemudian menjadi bahan diskusi publik. Menariknya, Jokowi sendiri tidak pernah secara eksplisit mengaitkan ritual tersebut dengan simbol PDIP ataupun kerbau sebagai metafora politik. Karena itu, muncul pembacaan lain.
Mengapa kebutuhan untuk memberikan penjelasan terhadap sesuatu yang sebenarnya belum pernah dituduhkan? Dalam komunikasi politik, seringkali reaksi justru memperlihatkan bahwa sebuah simbol telah berhasil menciptakan ruang tafsir. Terlepas dari apapun maksud awal ritual tersebut, respon yang muncul menunjukkan bahwa hubungan politik antara Jokowi dan sebagian elit PDIP masih menyisakan ketegangan yang terasa hingga hari ini. Dan artinya, kita masih akan melihat drama pertempuran kekuatan politik Jokowi melawan PDIP. Dan makna ketiga menurut saya justru yang paling menarik, yaitu soal PSI. Setelah mengikuti prosesi adat di Lampung, Jokowi kemudian menghadiri agenda Rakorda PSI. Urutan kegiatan ini menarik jika dibaca dalam konteks politik. Selama ini kita mengenal Megawati sebagai sumber kekuatan PDIP, SBY sebagai sumber kekuatan Demokrat. Pasca kedua tokoh ini tidak berkuasa sebagai presiden, mereka masih dianggap memiliki pengaruh karena mereka memiliki partai politik. Tetapi pada Jokowi, polanya justru berbeda. Justru figur Jokowi yang berpotensi menjadi sumber kekuatan bagi PSI. Pertanyaannya kemudian muncul, kalau memang Jokowi memiliki pengaruh politik sebesar itu, mengapa pada pemilu 2024 lalu PSI belum berhasil masuk ke DPR? Karena saat itu efek politik Jokowi tidak dirasakan hanya kepada PSI. Efek tersebut tersebar kepada seluruh partai yang berada di dalam koalisi pendukung Gibran. Artinya, pengaruh Jokowi tidak terkonsentrasi pada satu kendaraan politik. Nah, bayangkan jika suatu saat seluruh energi politik Jokowi yang benar-benar difokuskan pada satu partai. Apakah efek elektoralnya akan berbeda? Apakah PSI akan menjadi kendaraan politik baru yang jauh lebih kuat? Tetapi satu hal yang pasti, kunjungan Jokowi ke Lampung bukan sekedar perjalanan seremonial. Ia membuka ruang tafsir yang luas. Bagi sebagian orang, itu hanyalah ritual adat. Bagi sebagian yang lain, itu adalah komunikasi politik melalui simbol. Dan dalam politik, seringkali simbol justru berbicara lebih keras daripada pidato panjang. Mungkin kepala kerbau yang diinjak hanya berlangsung beberapa detik, tetapi makna yang diperdebatkan setelahnya bisa bertahan jauh lebih lama.